Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, kembali bersama saya Muhammad Sofan dari Ma'arif Institute. Kali ini kita berada dalam satu acara BIFAN, Bincang Kearifan, yang membahas tentang isu-isu keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan. Dan saya sekarang ditemani oleh satu narasumber yang punya otoritas keilmuan dalam bidang pemikiran Islam. Beliau adalah Mas Budi Munawar Ahmad. Beliau ini adalah salah satu murid ideologis Cak Nur, Profesor Dr. Nurholis Majid. Kebetulan Profesor Dr. Nurholis Majid ini dengan Profesor Dr. Ahmad Syafi'i Ma'arif itu belajar di tempat yang sama di Universitas Chicago. Keduanya disebut oleh Gus Dur sebagai pendekar dari Chicago. Nah, kali ini kami akan berbicara tentang satu tema yang menarik, yaitu pembaharuan Islam pasca Cak Nur. Kita semua tahu bahwa Cak Nur ini adalah sosok pembaharu, sosok intelektual muslim terkemuka di Indonesia yang pemikiran-pemikirannya begitu banyak disalahpahami, dan tidak jarang istilah-istilah yang beliau kemukakan, misalnya tentang sekularisasi, westernisasi, itu menimbulkan polemik yang keras, polemik yang berkepanjangan. Banyak sekali resistensi dari kalangan umat Islam karena kesalahpahaman itu. Nah, sekarang saya ditemani oleh Mas Budi Munawar Ahmad berbicara tentang pembaharuan pemikiran Islam. Satu pertanyaan, Mas Budi Munawar Ahmad. Ada yang bilang bahwa pembaharuan pemikiran Islam itu sudah mati, sudah tidak ada pasca wafatnya Cak Nur. Sekarang yang ada adalah kelanjutan dari pemikiran-pemikiran Cak Nur yang dikembangkan oleh para intelektual muda seperti Mas Budi Munawar Ahmad, kemudian ada Ulil Absor Abdallah, ada Lutfi Saukani. Mereka bilang bahwa apa yang dilakukan oleh para intelektual hari ini tidak lebih dari sekedar catatan kaki pemikiran Nurholis Majid. Pemahaman seperti itu menurut Mas Budi salah apa benar? Ya, istilah itu memang sering disebut ya. Jadi misalnya rumusannya tuh gini, pemikiran Islam sekarang ini sebenarnya tidak lebih dari catatan kaki dari pemikiran Cak Nur ya. Ini istilah yang sebenarnya memberi suatu pengakuan betapa kuatnya pengaruh Cak Nur ya. Cak Nur ini adalah seorang yang menurut saya seorang ensiklopedis ya. Sehingga kemudian pikiran-pikirannya itu meliputi banyak sekali persoalan Islam di Indonesia dan juga persoalan keindonesiaan. Nah, di masanya ya, di masanya. Tapi dalam kenyataannya kan masalah terus berkembang, tantangan terus muncul, begitu. Nah, dalam situasi seperti itu, sebenarnya para pemikir Muslim itu distimulasi ya, dirangsang untuk berpikir secara baru. Jadi, walaupun kita menyebut sebenarnya pemikiran Islam itu tidak lebih dari catatan kaki, itu dalam arti global ya. Jadi misalnya kalau kita bicara tentang demokrasi, Cak Nur sudah memberi satu fondasi yang kuat sekali. Kalau saya sebut Cak Nur, sebenarnya Cak Nur dan rekan-rekannya ya, ada Buya Syafi'i Ma'arif, sampai sekarang Buya Syafi'i Ma'arif masih terus bicara tentang demokrasi. Ada Gus Dur dan Johan Effendi, Pak Jalaluddin Rahmat dan sebagainya. Jadi diwakili oleh Cak Nur ini. Nah, jadi
Jadi catatan kaki dalam arti besar ya. Ada beberapa hal yang belum terlalu kuat dibicarakan oleh Cak Nur. Dan karena itu pembaruan sebenarnya masih terus berkembang. Misalnya di era pasca Cak Nur itu ada pemikiran yang tumbuh dan menjadi matang setelah Cak Nur meninggal. Bahkan pada waktu Cak Nur masih hidup di akhir-akhir menjelang beliau wafat itu pemikiran ini sedang tumbuh-tumbuhnya. Jadi Cak Nur sudah menyaksikan juga ya. Misalnya itu dalam pemikiran gender. Dalam pemikiran gender itu sebenarnya adalah pemikiran baru pasca Cak Nur. Yang Cak Nur sudah bicara juga sedikit, tapi tidak sebanyak kalau dia bicara tentang demokrasi, tentang pluralisme, tentang Pancasila begitu. Nah, jadi selalu ada isu-isu baru ya. Jadi ada dua. Pertama selalu ada isu baru, yang kedua selalu ada tekanan-tekanan baru dalam isu besarnya. Nah, jadi pembaharuan yang dilakukan oleh generasi sekarang itu di samping isu baru juga memperkuat apa yang isu besarnya sudah dikatakan oleh Cak Nur. Jadi sekarang ini kalau kita mengamati disertasi yang begitu banyak dari kampus-kampus Islam tentang pemikiran Islam, itu mereka bicara tentang hal-hal yang kecil-kecil, yang pohon besarnya Cak Nur sudah bilang, sudah mengatakan, tapi mereka lebih detail. Nah, jadi selalu ada sifatnya dua seperti itu. Nah, isu baru yang sungguh-sungguh baru yang Cak Nur tidak pikirkan misalnya sekarang juga ada. Misalnya isu lingkungan hidup ya. Cak Nur masih belum membuat suatu pemikiran yang mantap dalam soal lingkungan hidup ya. Teologi lingkungan hidup pada Cak Nur belum berkembang ya. Nah, tapi sekarang mulai dipikirkan. Ini isu baru, isu pembaharuan Islam yang baru. Yang mungkin beda dari pembaruan Cak Nur. Pembaruan Cak Nur tuh banyak terkait dengan hal-hal politis ya. Karena isu ini memang mengguncang pemahaman tradisional yang sudah mapan di masyarakat ya. Nah, tapi kalau isu yang kayak lingkungan ini mungkin tidak akan mengguncang, tidak akan kontroversial, tapi penting. Nah, seperti itu. Ada di dalam hal yang detail, misalnya contohnya soal orientasi seksual ya. Itu belum terpikirkan oleh Cak Nur. Cak Nur mulai berpikir tentang gender, tapi tidak spesifik. Nah, sekarang dalam isu gender ada orientasi seksual yang itu dijadikan suatu wacana baru di dalam pemikiran sekarang ya. Oke, Mas Budi. Tadi Mas Budi mengatakan bahwa ada beberapa isu yang di masa Cak Nur itu belum terpikirkan. Menyebut salah satunya tadi seperti yang dikatakan Mas Budi adalah soal lingkungan hidup dan soal orientasi seksual misalnya seperti itu. Nah, Mas Budi tadi juga mengatakan bahwa pasca wafatnya Cak Nur banyak sekali lembaga-lembaga progresif yang memang dia mulai matang begitu ya di dalam memikirkan isu-isu yang berkembang di kemudian hari begitu. Banyak sekali lembaga-lembaga yang memang concern terhadap isu-isu terkait dengan misalnya demokrasi yang secara teologis, landasan epistemologinya itu sudah diletakkan oleh Cak Nur misalnya, atau terkait dengan pluralisme, terkait dengan Pancasila. Tetapi Mas Budi, yang ingin saya tanyakan, dulu ada satu lembaga yang progresif yang banyak orang berharap lembaga itu bisa menjadi penerus dari apa yang sudah dipikirkan oleh Cak Nur. Misalnya lembaga Islam liberal yang dimotori oleh Ulil yang begitu heboh pada saat itu. Ketika Ulil misalnya menulis satu artikel terkait dengan menyegarkan kembali pemikiran Islam. Nah, apakah karena satu
tekanan kuat misalnya dari kelompok-kelompok ekstremis konservatif sehingga ada kesan bahwa itu tidak dilanjutkan atau seperti apa? Apakah pembaruan Islam itu tadinya misalnya dilakukan oleh tokoh tertentu, lembaga tertentu, tetapi karena pressure tekanan dari kelompok-kelompok konservatif sehingga ini menjadi salah satu hambatan atau bagaimana, Mas? Iya, pembaruan Islam itu bukan sesuatu yang harus sama. Jadi apa yang dipikirkan, dikembangkan oleh Cak Nur bisa diteruskan, tapi bisa juga muncul sesuatu yang berbeda sama sekali. Saya menyebut misalnya contohnya pada generasi setelah Cak Nur ya. Yang beliau juga ada pada masa Cak Nur. Misalnya Prof. Amin Abdullah ya. Prof. Amin Abdullah itu seorang pembaharu Islam yang di satu sisi dia sebenarnya punya korelasi dengan pemikiran Cak Nur, tapi di sisi yang lain pemikirannya juga merupakan sesuatu yang merupakan hal yang baru dari pemikiran Cak Nur ya. Misalnya karena Pak Amin ini banyak memikirkan soal metodologis, tawaran dia yang mutakhir tentang pendekatan studi Islam yang sifatnya interdisipliner, multidisipliner, transdisipliner misalnya, itu sesuatu yang dahsyat sekali, sesuatu yang dilakukan oleh Cak Nur tapi tidak ditulis, tidak muncul dalam wacana ya. Kalau kita memeriksa pikiran Cak Nur, hal seperti itu sudah diandaikan dalam cara berpikirnya Cak Nur. Tapi Prof. Amin Abdullah ini menuliskannya dan kemudian juga memberikan contoh-contohnya di dalam bukunya yang terbaru itu. Nah, di sini sebenarnya itu adalah pembaruan. Apa yang dilakukan oleh Prof. Amin Abdullah ini adalah suatu pembaruan dalam metode pemikiran Islam. Dan saya kira itu sesuatu yang kalau dia mempengaruhi cara berpikir di lingkungan universitas Islam di Indonesia, itu dahsyat sekali. Karena itu adalah metode untuk gimana pemikiran Islam bisa merespon. Sehingga cara berpikir keagamaan melulu itu nggak cukup. Dia perlu interdisiplin dengan yang lain, ilmu sosial misalnya, filsafat. Bahkan bukan hanya interdisipliner, istilah Pak Amin kan bahkan transdisiplin, melampaui semuanya dan kemudian mencari suatu pendekatan yang bisa memecahkan masalah dengan cara yang baru ya. Nah, ini pembaruan Islam juga. Nanti akan menghasilkan idenya. Jadi kita bisa menunggu ya dalam 10-20 tahun yang akan datang akibat dari gagasannya Prof. Amin Abdullah ini, apakah kita menghasilkan pemikiran baru? Pasti menghasilkan pemikiran yang baru ya. Dan isunya juga di 10 tahun, 20 tahun yang akan datang sudah ada isu baru lagi yang lain ya. Pada Cak Nur isu kemodernan itu sesuatu yang kuat sekali karena pada waktu itu memang kita ingin menjadi bangsa yang modern ya. Islam juga ingin menjadi Islam yang modern. Nah, jadi itu ininya perbedaan antara generasi sekarang dengan generasi di masa Cak Nur dan juga Buya Syafi'i Ma'arif pada masa itu ya, dengan situasi sekarang yang sudah sangat kompleks ya. Apalagi ada COVID-19 yang ini mengubah semuanya, mengubah banyak hal ya dalam pemikiran. Oke, Mas Budi. Jadi memang pembaruan yang dilakukan oleh para pemikir itu tidak dalam waktu yang relatif singkat gitu, kemudian bisa kita rasakan, tapi membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Bagaimana yang dilakukan oleh Cak Nur, dan seperti yang dikatakan Mas Budi tadi bahwa
Prof. Amin Abdullah memang sudah meletakkan landasan epistemologi, metodologi yang apa istilahnya itu integratif, interkonektif, seperti itulah ya. Dan ini bisa dijadikan sebagai satu pijakan landasan pendekatan dalam misalnya pembelajaran begitu. Apalagi tadi Mas Budi bilang bahwa isu yang begitu sangat kompleks sehingga tidak cukup hanya mempelajari ilmu-ilmu agama, tetapi bagaimana ada integrasi dengan berbagai keilmuan yang lain, termasuk misalnya ilmu-ilmu kealaman, ilmu-ilmu lingkungan, ilmu-ilmu humaniora, budaya dan lain sebagainya itu. Nah, kira-kira Mas Budi, kalau di masa Cak Nur pada saat itu tantangan yang dihadapi tidak sekompleks hari ini. Tantangan-tantangan yang menurut Mas Budi yang muncul hari ini sehingga pembaruan pemikiran Islam yang sudah diletakkan oleh Cak Nur itu bisa dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Menurut Mas Budi apa yang diamati oleh Mas Budi yang lemah dalam pembaruan pemikiran Islam ini? Seperti tadi dikatakan misalnya selain yang dilakukan oleh Prof. Amin, karena itu tidak dilakukan dalam pengertian dulu Cak Nur ketika melakukan itu dengan misalnya membuat satu makalah, ada pidato begitu sehingga itu tersebar secara masif. Tetapi yang dilakukan oleh Prof. Amin mungkin hanya dibaca atau diketahui oleh kalangan tertentu saja, kalangan akademik misalnya seperti itu. Ya, jangan underestimate dengan soal itu, karena pengaruh Prof. Amin ini dalam segi metode pemikiran Islam, jadi metodologi ya, itu mempengaruhi kampus-kampus UIN yang jumlahnya 50-an di Indonesia, ditambah yang swasta yang jumlahnya banyak sekali. Swasta itu konon ada 500 sebenarnya kampus universitas Islam atau sekolah tinggi agama Islam. Nah, kalau mereka dipengaruhi atau kalau pemikiran Pak Amin berpengaruh pada mereka, itu akan punya buah yang dahsyat sekali itu sebenarnya. Dan itu gak bisa kita lihat sekarang, itu baru kita bisa lihat mungkin satu generasi ke depan ya. Cara pandang dalam melihat Islam di Indonesia yang tidak lagi normatif. Ini Pak Amin juga kan, normativitas, historisitas. Nah, jadi cara beragama itu sudah kombinasi normativitas, karena kita nggak mungkin keluar dari normativitas ya. Agama itu banyak hal yang normatif ya, yang qot'i, yang muhkamat ya. Tapi yang historis makin kuat daripada masa-masa yang lalu. Cak Nur itu sebenarnya contoh dari bagaimana menerapkan doktrin. Jadi kan bukunya itu Islam, Doktrin dan Peradaban. Bagaimana doktrin diterjemahkan kepada peradaban. Peradaban ini sejarah. Nah, tapi Cak Nur itu baru memulainya. Nah, sekarang historisitas Islam itu semakin kuat. Semakin dia ada di dalam suatu dunia global yang kita hanya bisa maju ke depan, atau kalau kita tidak maju ya kita menjadi mundur sama sekali. Jadi keberagaman Islam kita abad pertengahan, dan itu sesuatu yang sudah disadari oleh para pemikir Muslim. Kita nggak bisa memilih itu, kecuali kelompok-kelompok Puritan ya, mereka akan pilih itu. Tapi itu pasti akan digempur ya oleh cara pandang baru sekarang ini yang telah menaruh perhatian kepada dimensi historisitas yang lebih kuat. Nah, jadi saya sih melihat bahwa kedepannya pembaruan Islam akan terus muncul dengan isu-isu baru ya, isu-isu yang belum terpikirkan oleh Cak Nur itu, mungkin oleh Buya Syafi'i Ma'arif juga belum terpikirkan ya, tentang misalnya tentang kemanusiaannya. Itu kan salah satu tema Buya ya. Tema Cak Nur juga kemanusiaan. Cak Nur punya satu jargon Islam agama kemanusiaan. Satu jargon
di masanya ketika dia menulis ini tahun 90-an itu memukau betul ya, karena pemikiran agama yang harus sejalan dengan pemikiran kemanusiaan itu sesuatu yang masih asing pada masa Cak Nur. Tapi di masa sekarang, ketika kita sudah punya banyak dimensi hak asasi manusia yang konkret, misalnya yang konkret yang paling sekarang kuat mempengaruhi kita itu soal SDGs, pembangunan milenial berkelanjutan itu. Nah, itu SDGs itu contoh konkret penerapan hak asasi manusia pada bidang-bidang kehidupan kita ya, kemanusiaan kita. Bukan hanya bidang politik ya, isu-isu hak-hak politik, civil rights, civil liberties. Nah, jadi dalam soal ini banyak hal baru nanti yang akan muncul ya, yang akan menggali lebih lanjut apa yang dipikir sebagai dimensi kemanusiaan dalam agama. Dari Cak Nur itu ada satu pemikiran yang dahsyat sekali, pada waktunya dahsyat. Sekarang kita harus bisa mewujudkannya bagaimana, karena Cak Nur tidak punya kesempatan untuk bisa mewujudkannya lebih dalamnya. Frase dari pernyataan Cak Nur yang dahsyat itu adalah begini. Jadi sebenarnya Islam dan hak asasi manusia itu adalah kompatibel. Syariah dan hak asasi manusia itu kompatibel. Nah, jadi kalau kita sekarang ditantang untuk gimana syariat Islam itu harus diterapkan dalam pemikiran tokoh-tokoh Muslim, itu ternyata masih belum beranjak dari abad pertengahan. Misalnya bagaimana pemerintah di daerah di Aceh yang punya satu konstitusi ya. Jadi secara konstitusional Aceh itu berdasarkan syariat Islam. Dia berbeda dengan provinsi yang lain. Nah, tapi bagaimana pemikir Muslim di Aceh itu menafsirkan penerapan syariat Islam itu masih abad pertengahan semua. Belum sesuatu yang berdimensi kemanusiaan universal. Nah, Cak Nur itu punya peta ya yang belum direalisir, bahwa penerapan syariat Islam itu dalam standar yang paling minimal adalah penerapan hak asasi manusia. Itu dahsyat sekali ya. Sampai sekarang pun itu masih, gemaknya itu masih menggoncang ya, menurut saya menggoncang. Karena kalau orang berpikir tentang syariat Islam di era sekarang, masih banyak orang yang berpikir itu adalah fikih lama, bukan fikih baru yang harus dibangun berdasarkan kemaslahatan ya. Nah, jadi itu hal yang minimal. Yang maksimalnya itu adalah spiritual well-being. Jadi saadah ya, kebahagiaan tertinggi yang dicapai manusia di dalam ketika hidup dalam syariat Islam. Nah, hidup dalam agama. Nah, kita belum punya rumusan yang secara spiritual syariat Islam itu bisa memberi kebahagiaan kepada kemanusiaan itu kayak apa. Nah, tapi untuk yang syarat minimal kita udah punya itu. Karena itu didiskusikan terus di dalam perbincangan kemanusiaan kita. Misalnya di PBB ya, di lembaga-lembaga internasional yang mapan ya, yang secara keilmuan itu sangat mumpunin, apa yang disebut dengan hak asasi manusia dan perwujudan kemanusiaan kita itu dibicarakan terus, sehingga kita udah punya standar untuk yang di level ini. Tapi di level yang tinggi, yang tertinggi itu kita nggak punya, dan kalangan Muslim juga nggak punya. Sampai ada
ada dua orang ya, dua orang yang Muslim, dia mencoba melihat kalau syariat Islam itu diterapkan, sebenarnya negara-negara yang Islami itu negara mana sih dengan standar yang tinggi, yang paling baik kita punya sekarang ini. Karena kita punya misalnya indeks tentang demokrasi, kita punya indeks kebahagiaan, kita punya indeks Human Development Index ya, indeks pembangunan manusia, dan macam-macam indeks, termasuk juga nanti indeks tentang korupsi ya, dan seterusnya. Nah, ketika berbagai macam indeks ini dibaca dengan cara syariat Islam, dan kemudian kita lihat negara mana di dunia ini yang sebenarnya telah menerapkan syariat Islam dalam standarnya yang tadi Cak Nur sebut sebagai minimal, itu kita tahu ternyata bukan negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim, tapi negara-negara yang sebenarnya dia adalah negara-negara bukan Muslim. Sebut negara Skandinavia, negara Eropa Barat ya. Nah, itu satu contoh ya, bagaimana apa yang dipikirkan oleh Cak Nur dalam pembaharuannya mengenai Islam, bahwa konkretnya sebenarnya syariat Islam itu adalah sesuatu yang kompatibel dengan hak asasi manusia. Dan bahkan penerapan hak asasi itu adalah bentuk yang minimal dari penerapan syariah. Jadi Cak Nur sudah punya pemikiran tentang syariah yang berbeda dengan banyak pemikir Muslim yang masih berorientasi abad pertengahan. Abad pertengahan. Ya. Iya. Menarik sekali, banyak sekali isu-isu yang berkembang belakangan ini. Tetapi Mas Budi, apa yang ada di dalam buku-buku Cak Nur gitu ya, saya pernah membacanya bahwa sesungguhnya munculnya sekularisasi gitu ya. Kalau saya sebut sekularisasi, saya mengikuti Cak Nur karena Cak Nur tidak setuju dengan istilah sekularisme begitu. Itu banyak sekali mengacu kepada pendapat misalnya Robert Bellah gitu kan, terkait dengan Misakul Madinah. Jadi piagam Madinah. Menurut Cak Nur, piagam Madinah itu adalah salah satu lompatan yang luar biasa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad pada saat itu, karena dia mengakomodir dari berbagai suku, agama, dan menghormati atau memberikan tempat hak-hak mereka kepada kelompok-kelompok yang berbeda. Selain Muslim ya ada Yahudi, ada Nasrani begitu, dan mungkin juga ada orang-orang Majusi atau orang-orang Zoroaster seperti itu. Nah, ini menurut Cak Nur itu sebagai satu lompatan yang luar biasa yang dibilang Robert Bellah itu sebagai devaluasi radikal karena begitu sangat modernnya sehingga itu tidak bertahan lama. Dan kemudian di kemudian hari Cak Nur banyak sekali membicarakan tentang isu-isu ini yang terkait dengan hak asasi manusia, dan juga dikembangkan oleh pemikir-pemikir yang lain, misalnya oleh Abdul Wahid Ahmad An-Naim misalnya, perspektif syariah dan HAM seperti itu, dan juga misalnya ditulis oleh Khalid Abul Fadl, dan banyak sekali pemikir-pemikir yang lain yang sudah membincang soal ini begitu. Nah, kembali kepada soal pembaruan tadi Mas Budi, dengan luar biasanya Cak Nur yang sudah punya perspektif tentang HAM pada saat itu, yang mungkin hari ini belum bisa dikembangkan secara maksimal oleh para aktivis atau oleh para pegiat keilmuan ya, yang hari ini mungkin mereka belum sampai pada satu titik itu yang dikembangkan oleh Cak Nur begitu. Tapi satu hal yang saya amati misalnya Mas, terkait dengan isu-isu HAM misalnya, itu satu sisi, tetapi di satu sisi banyak sekali persoalan-persoalan yang muncul hari ini itu jauh lebih kompleks misalnya daripada dulu ketika Cak Nur masih ada. Apa salah satunya? Misalnya tentang perda-perda misalnya yang
di beberapa daerah tertentu mereka perda-perda itu kepala daerah itu membuat satu perda tentang syariat Islam misalnya di sejumlah daerah seperti itu, dan juga maraknya gerakan-gerakan konservatif, maraknya kelompok-kelompok ekstremis ya yang justru mereka itu mengganggu misalnya negara gitu ya, atau kelompok-kelompok intoleran yang mereka justru akan menjadi hambatan bagi demokrasi itu sendiri. Nah, di sisi lain persoalan yang tidak kalah pentingnya itu misalnya adalah soal literasi keagamaan di lingkungan anak-anak muda ini lemah, karena di era internet ini mereka banyak sekali mendapatkan informasi keagamaan justru dari internet tanpa harus mengecek terkait dengan tradisi keilmuan apakah itu benar atau tidak. Nah, tantangan-tantangan seperti ini tentu menjadi satu PR yang harus dilakukan oleh para pemikir hari ini, tidak terkecuali yang tadi disampaikan oleh Mas Budi, oleh Prof. Amin Abdullah. Apakah terjadi ketimpangan? Misalnya, apa yang ditulis oleh Prof. Amin itu ada pada satu wilayah sendiri yang itu tidak bisa disebarkan secara masif. Apakah perlu ada strategi-strategi supaya misalnya lembaga-lembaga pendidikan Islam itu misalnya bisa mengembangkan metode pendekatan yang dilakukan oleh misalnya Prof. Amin, sehingga bisa membedakan mana aspek normativitas, mana aspek historisitas terkait juga dengan isu-isu yang lain. Ya, kalau kita bicara tentang pemikiran Islam itu memang itu lebih lebih elitis ya. Jadi nggak semua orang perlu mendalami pemikiran Islam. Tapi kelompok-kelompok yang berpengaruh itu perlu ya. Misalnya dosen itu perlu, guru itu perlu ya. Karena mereka yang akan memberi pengaruh kepada umat lah. Nah jadi sebenarnya pertama kita harus matangkan ini pemikiran Islam ini di dalam satu diskursus yang memberi pengaruh kepada para pengambil keputusan ini. Ya, jadi misalnya ulama, misalnya guru-guru ya, asatizah juga laki-laki perempuan. Jadi guru-guru itu semua perlu mendapatkan asupan intelektual Islam yang bermutu. Nah, ini literasi ya, ini program literasi. Jadi nanti akhirnya kita akan kembali ke universitas ya, ketika di kampus itu mereka misalnya guru-guru ini calon-calon ulama atau tokoh-tokoh agama di masyarakat, mereka kan akan mendapatkan pendidikan tingginya di universitas kan. Mungkin juga di pesantrennya pada level yang menengah nanti juga akhirnya tinggi juga. Karena sekarang pesantren juga mulai sadar bahwa mereka perlu meningkatkan meningkatkan akademiknya dari level menengah, yang kemudian lanjutannya itu kan tradisional. Maksudnya keilmuan yang lebih spesifik ya tradisional. Tapi mereka sekarang sangat menyadari perlunya punya universitas. Paling nggak sekolah tinggi agama Islam. Pesantren pasti punya sekolah tinggi agama Islam atau ma'had aliyah. Nah, di situ kita sebenarnya punya suatu tempat yang sangat strategis untuk mengembangkan literasi keberagamaan pada guru-guru, pada calon-calon ulama, pada calon-calon tokoh agama, yaitu di level universitas ini. Jadi memperbaiki mutu pendidikan Islam di Indonesia itu penting sekali, karena nanti buahnya akan terlihat satu generasi yang akan datang ya. Dan kita sedang dalam proses seperti itu. Kalau saya sangat optimis ya bahwa perkembangan kampus Islam kita di Indonesia sangat baik ya. Banyak tantangan, tapi kita jalan pada rel yang sebenarnya
ingin kita cita-citakan, yaitu wujudnya suatu keislaman yang lebih meng-Indonesia. Suatu keislaman yang ya Indonesia tapi juga kosmopolit ya. Yang unik ya. Nah, itu yang kita harapkan nanti, dan sifatnya tentu saja toleran, perdamaian, anti kekerasan. Itu sifat-sifat dasar dari Islam Indonesia yang sekarang sedang dibangun ya oleh pemerintah, oleh masyarakat sipil seperti pesantren, universitas-universitas dan seterusnya. Luar biasa menarik tadi yang disampaikan oleh Mas Budi, bahwa tantangan pembaharuan pemikiran Islam itu di samping terkait dengan maraknya kelompok-kelompok ekstremis, konservatif, dan yang tidak kalah penting adalah soal pendidikan. Tadi sudah disampaikan bahwa pendekatan dalam pendidikan, utamanya pendidikan agama Islam, itu sangat tekstual, masih sangat konservatif, sehingga perlu ada upaya-upaya dari para pendidik, guru, dosen untuk meningkatkan kualitas pemahaman mereka terkait dengan metodologi pendidikan Islam, dengan mengajarkan kepada mereka, para pemeluk agama, core value yang ada di dalam Islam atau nilai-nilai dasar Islam seperti toleransi, kedamaian, kebinekaan, keadilan, dan lain sebagainya itu. Karena dengan pendidikan maka kita bisa mewujudkan masyarakat yang beradab, dan pendidikanlah sebagai salah satu faktor utama untuk menilai apakah masyarakat itu beradab atau tidak. Satu lagi pertanyaan buat Mas Budi. Baru-baru ini, 2 tahun terakhir ini, Kemenak mempunyai satu program pengarus utamaan moderasi beragama, dan itu mereka membuat satu strategi, salah satunya adalah pelatihan-pelatihan untuk lingkungan pendidikan pesantren maupun di lingkungan pendidikan Islam, mulai dari misalnya perguruan tinggi Islam sampai kemudian perguruan tinggi swasta. Seberapa efektif menurut Mas Budi program pengarus utamaan moderasi beragama ini? Tentu saja gagasan moderasi beragama ini gagasan yang menarik ya, dan penting, apalagi kalau dikaitkan dengan satu fenomena di mana ada sekelompok kecil dari masyarakat Indonesia yang beragamanya itu ekstrim. Nah, keberagamannya ekstrim ini kita tidak kehendaki menjadi keberagamaan kita di Indonesia ya, karena dari yang kecil dia bisa tumbuh menjadi besar dan berpengaruh. Nah, jadi gagasan Kementerian Agama itu sebenarnya gagasan yang sangat penting ya, dan itu sesuai dengan karakter bangsa Indonesia yang moderat, yang toleran, yang terbuka, yang menerima yang lain ya. Jadi dari segi gagasan itu oke banget ya. Nah, tantangan kita adalah bagaimana moderasi yang menjadi jargon itu tidak jatuh kepada konservatifisme, tapi dia tumbuh menjadi terus progresif ya, terbuka ya, keterbukaan, makin inklusif, makin toleran ya. Karena keberagamaan pada umumnya itu konservatif. Jadi agama itu sebenarnya pada umumnya konservatif. Iya. Dia hanya bisa tumbuh dan berkembang menjadi progresif kalau memang dikembangkan secara sengaja. Jadi ada satu usaha dari tokoh agama, dari termasuk pemerintah lah, untuk bisa menjadikan keberagaman itu progresif dan terbuka. Karena kalau keberagaman itu dibiarkan, dia konservatif. Nah, kenapa saya menyebut dia konservatif? Karena ada tradisi di dalam agama, dan tradisi itu seringkali dipelihara dan bahkan tidak bisa diubah. Nah, agama dengan tradisi agama itu udah menjadi satu. Nah, karena itu pemerintah betul-betul harus bisa menjawab tantangan bagaimana moderasi beragama yang dikembangkannya ini
tidak memberi legitimasi untuk konservatisme beragama. Karena ada kebingungan di dalam masyarakat, beragama secara moderat itu maksudnya kita beragama yang tradisional ini ya, tradisi ini. Nah ini kaitannya dengan pembaruan. Kenapa moderasi beragama itu memerlukan pembaruan Islam? Yang moderasi beragama itu bukan hanya Islam kan dalam program Kementerian Agama, tapi juga semua agama yang Indonesia. Nah, tesis saya adalah moderasi beragama itu hanya akan sungguh-sungguh bisa punya satu dampak kepada keindonesiaan kita kalau dia ada pembaruan di dalamnya. Tidak hanya membuat apa yang ada itu terus ada begitu, memelihara yang lama gitu, tapi dia juga harus mengembangkan yang baru. Nah maka moderasi beragama harus progresif, dan bagaimana dia bisa progresif itu kalau ada pembaruan atas tradisi ya. Nah ini belum ada itu kata pembaruan, kata progresif di dalam buku acuan moderasi beragama itu tidak ada di situ. Nah ini kritik dari Mas Budi untuk Kemenak ini terkait dengan program pengarus utamaan moderasi beragama. Seperti tadi disampaikan, belum ada istilah progresif, pembaruan itu belum ada. Jadi moderasi beragama bisa saja dia terjebak pada ekstremisme agama. Jadi harus ada landasan epistemologi yang kuat di situ. Seperti itu pemirsa, kita dibatasi oleh waktu dan kita sampai di sini. Kita akan bertemu di lain hari dengan narasumber yang berbeda. Terima kasih Mas Budi atas kehadirannya yang kedua kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.